Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru hebat, guru penggerak. Perkenalkan, saya Gusti Arsan, SPD. Saya adalah CGP Angkatan 11 dari SDN Kunciran 3. Pada pertemuan kali ini, saya akan melakukan diseminasi budaya positif di SDN Kunciran 3. Saya mengajak Bapak Ibu Dewan Guru untuk dijadikan peserta pada kegiatan diseminasi kali ini. Diseminasi dengan tema budaya positif. Semoga pada pertemuan pembelajaran hari ini akan meningkatkan kualitas dari perilaku siswa-siswi kami dalam penerapan budaya positif di sekolah SDN Kunciran 3. Dan semoga Bapak Ibu Dewan Guru menjadikan semangat untuk belajar agar bermanfaat bagi siswa didik kita. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat calon penggerak. Assalamualaikum wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SDN Kunciran 3. Alhamdulillah hari ini tepat tanggal 1 ya, tanggal 24 Agustus 2024 kita mengadakan kombel di SDN Kunciran 3 dengan Pak Rusdi yang membawakannya. Nanti kita dengarkan, kita ikuti dengan seksama. Kalau ada yang mau tanya apapun nanti silakan sama Pak Rusdi. Ya, saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Kunciran 3. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir dalam acara kegiatan kombel kita, kombel SDN Kunciran 3 pada hari ini, hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024. Salawat serta salam marilah kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai akhir hayat kita tetap istiqomah dalam menjalankan ajaran beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berkumpul di kelas ini dalam kegiatan kombel. Bapak Ibu, sebelumnya saya minta maaf karena saya bahasanya itu ngebebanin ya, takutnya ngebebanin. Mohon maaf karena sebenarnya ini tugas pribadi, tapi bisa juga diimbaskan kepada guru-guru sekalian. Dan untuk kombel hari ini kita temanya penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya, Gusti Arsan SPD, CGP Angkatan 11. Sebenarnya CGP Angkatan 9, tapi PGP Angkatan 11. Nah, di budaya positif ini, tentunya kita ini mempunyai arti kata budaya positif, ya. Budaya positif kita ini bagaimana cara penerapannya di sekolah kita. Nah, makanya sesuai dengan modul yang saya pelajari, saya mendapat tugas diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah masing-masing. Positif adalah
merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kaitan dengan budaya positif itu ada kata yang namanya disiplin. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa sih? Menurut Bapak Ibu, dalam menjalankan budaya positif itu ada yang namanya disiplin. Silakan Bapak Ibu, silakan kemukakan pendapatnya menurut Bapak Ibu. Disiplin itu apa menurut Bapak Ibu? Nah, silakan Bu. Cara yang digunakan untuk bersikap mandiri. Oke. Ada lagi dari Ibu yang lain? Silakan sebutkan namanya. Silakan. Menurut versi Ibu sekalian, Bapak Ibu, disiplin itu apa sih? Silakan Ibu Nia. Disiplin adalah kita mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan. Oke. Silakan Ibu Khairia. Menurut saya, sikap disiplin adalah sikap dan perasaan taat dan patuh kepada peraturan-peraturan yang telah disepakati. Terima kasih. Oke, silakan Neng Resti, pemahamannya seperti apa? Baik, nama saya Resti. Menurut saya, disiplin itu kemampuan untuk mengatur diri sendiri untuk mengikuti aturan atau rutinitas tertentu yang ada di mana suatu konsisten dan ketekunan dalam melakukan tugas-tugas yang ada. Sekian. Ya, terima kasih. Adalah sesuatu yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan ketidaknyamanan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Ini perlu kita garis bawahi. Menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa mengharap imbalan, tanpa adanya ancaman hukuman sebagai pendidik. Nah, ini. Jadi selama ini versi kita, disiplin adalah sesuatu yang harus diikuti sesuai dengan aturan. Ya kan? Ada hukuman, ada sanksi seperti itu. Ternyata disiplin adalah adanya kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya sebuah imbalan atau hukuman. Jadi anak-anak itu melaksanakan proses disiplin dari dalam hati mereka dengan berpedoman pada nilai-nilai universal yang dimiliki oleh anak dan diyakini oleh seluruh siswa. Itu disebut nilai universal. Secara apa pelaksanaannya? Secara intrinsik, muncul dari dalam diri anaknya tanpa ada pengaruh paksaan dari luar. Itu yang namanya budaya atau disiplin positif. Seperti itu Bapak Ibu. Dalam pembelajaran budaya positif
itu ada yang namanya konsep inti. Budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Ini yang akan kita pelajari. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hari ini ada 7 pembelajaran yang akan kita pelajari dalam penerapan budaya positif. Ya, ada yang pertama perubahan paradigma belajar. Ini ada kaitannya dengan kurikulum merdeka. Jadi kalau yang masih bingung tentang kurikulum merdeka, ada di perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, kaitan kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru. Ya, kita nanti ada di mana dalam mengontrol siswa kita posisinya. Ada keyakinan kelas dan ada segitiga restitusi. Nah, ini pembahasan kita hari ini sekitar ini. Kita masuk ke pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip diferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, di dalam profil pelajar Pancasila itu berasal dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, di pemikiran Ki Hajar Dewantara itu siswa dididik berdasarkan kodratnya. Ada kodrat alam, kodrat zaman, disesuaikan dengan kebutuhannya dan bertujuan untuk memerdekakan dirinya, tidak bergantung kepada orang lain, kemudian untuk hidup bahagia di masa yang akan datang. Nah, dari beberapa poin itu, belajar sesuai dengan kodratnya. Tentunya manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam belajar. Nah, kekurangan dan kelebihan itu kita rancang pada model pembelajaran berdiferensiasi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kenapa harus sekarang mewujudkan profil pelajar Pancasila? Tidak seperti kurikulum yang dahulu. Nah, di dalam kurikulum profil pelajar Pancasila ada 6 profil yang diamanatkan kepada guru untuk diajarkan. Oke, mungkin jadi tujuan dari profil pelajar Pancasila ada 6 poin yang harus diajarkan kepada siswa kita. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini masuk ke dalam sila Pancasila. Yang pertama, kita diajarkan untuk beriman, dan siswa didik kita juga diajarkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kenapa ini ada di awal? Ya, ini di awal tujuannya untuk mengontrol atau mengimbangi profil pelajar yang lain. Karena kalau tidak beriman dan berlandaskan kepada ketuhanan, nanti moralitas siswa kita akan ngawur, tidak berpedoman kepada akhlak yang mulia. Nah, ini akan kita tekankan, kita ajarkan kepada siswa-siswi kita.
Kemudian yang kedua, ada yang namanya mandiri. Kemandirian ini kita ajarkan kepada siswa-siswi kita dalam bentuk kegiatan sehari-hari dalam proses pembelajaran, bagaimana siswa itu diajarkan untuk tidak mengandalkan kita sebagai guru. Makanya sekarang guru itu hanya sebagai fasilitator. Itu kita tidak lagi model mengajarkan, ayo kita jajalkan materi-materi. Biarkan siswa itu mencari materi dengan pola-pola pembelajaran yang kita ajarkan dengan jenis-jenis permainan, bagaimana siswa aktif dalam belajar dan bergerak aktif mencari informasi yang mereka butuhkan, tentunya dengan arahan kita sebagai seorang guru, sampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, biarkan siswa mencari dengan model-model pembelajaran yang kita siapkan itu. Kemudian ada berkebinekaan global. Kebinekaan global ini siswa kita kan terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, agama, ya, ada yang dari manapun. Nah, kita di berkebinekaan global ini kita diajarkan untuk saling menghormati kebudayaan dan bahasa dari orang lain, karena kita ini sifatnya heterogen, dari banyak orang yang ada di sekolah kita, tentunya mempunyai budaya dan kebiasaan yang berbeda-beda. Kita ditekankan untuk mengajarkan itu kepada siswa-siswi kita. Ada yang kekurangan secara fisik, kita harus mengajarkan. Jangan sampai anak didik kita mengejeknya atau membuli dengan bahasa kerennya sekarang. Kemudian kita masuk ke gotong royong. Nah, model pembelajaran kali ini di sekolah kita harusnya model pembelajaran gotong royong atau sebutnya kolaborasi. Jadi siswa itu lebih efektif ketika model pembelajaran kelompok diskusi, kelompok presentasi atau kelompok tugas penelitian. Nah ini karena di situ muncullah yang namanya kerjasama antara siswa-siswi saling bergotong royong. Nah, ada yang namanya selanjutnya bernalar kritis. Bernalar kritis biasanya di awal pembelajaran kita pancing siswa-siswi kita dengan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini tentunya didasarkan dengan tujuan pembelajaran, ya. Pertanyaan pemantiknya kita berikan. Biarkan anak itu menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana sih siswa-siswi kita mengetahui materi yang akan kita ajarkan. Makanya butuh bernalar kritis. Tidak hanya itu, masih banyak cara-cara yang lain, ya. Kemudian profil kreatif. Kreatif ini tidak hanya dalam bidang seni, tapi juga dalam bidang sains juga ada. Kaitan kreatif dengan mandiri sangat erat, ya, dan bernalar kritis. Nah ini kelanjutan dari pengembangannya. Nah, jadi profil pelajar Pancasila yang dicapai: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kebinekaan global, mandiri, kreatif, nalar kritis, dan gotong royong. Ini profil pelajar Pancasila yang ingin
dan harus diajarkan kepada siswa-siswi kita. Oke, selanjutnya Oke, sekarang kita melakukan ice breaking, Bapak Ibu. Silakan berdiri. Kemudian kita hari ini main tepuk, ya. Tepuk nyamuk. Iya. Banyak nyamuk di kelas itu. Banyak nyamuk. Oke. Caranya seperti ini, ya. Tepuk 1. Ya, tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Iya, bisa. Ayo kita praktekin biar cepat ya. Yang 3 gini dulu. Ya, ayo. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Bisa. Tepuk 5 kali. Selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Serta sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, kita di sini dalam menumbuhkan disiplin positif ada yang namanya pembiasaan dari perilaku kita sebagai seorang guru dan dari siswa. Tentunya sebagai seorang siswa, mereka akan mencontoh perilaku gurunya dan akan mencontoh kebiasaan gurunya. Nah, ini kita harus hati-hati ketika menjadi seorang guru. Jangan sampai kebiasaan perilaku buruk yang kita lakukan dicontoh oleh anak murid kita, karena guru adalah sebagai panutan dari siswanya. Nah, kemudian siswa itu berperilaku kepada nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan ini kita bisa contohkan kalau dulu lagi zaman COVID, ya ada nilai yang namanya kebijakan universal. Ada yang tahu nggak nilai kebijakan universal? Contohnya kalau lagi zaman COVID itu apa? Ada yang tahu nggak? Silakan tujuh tangan, sebut namanya apa? Silakan. Ya, saya Pak Joko, kebijakan ketika pada saat COVID yaitu memakai masker. Oke, betul. Ya. Itu contoh kebijakan universal. Jadi orang itu melakukan sesuatu
ya, aturan yang berlaku untuk semua orang dan mereka melakukannya dengan kesadaran penuh tanpa paksaan. Sampai sekarang kita kemana-mana karena masih terbawa kan pakai masker. Nah, seperti itu. Itulah hal yang akan kita tanamkan kepada siswa-siswi kita. Contohnya seperti itu. Kesadaran intrinsik, kesadaran dari dalam dirinya. Nah, kita lanjut kepada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Tentunya kita sebagai seorang guru tahu ya, tentu kebutuhan dasar manusia ini. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini kebutuhan dasar manusia selalu kita upayakan. Ya, dalam sehari-hari kita mempunyai kebutuhan dasar. Ada usaha dalam mencapai kebutuhan dasar itu. Apa saja sih kebutuhan dasarnya? Nah, ini dia. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup adalah masuk ke dalam kebutuhan dasar psikologis. Di antaranya kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang masuk ke dalam psikologis. Nah, kemudian di kebutuhan bertahan hidup, keamanan, apa hubungannya ketika kita belajar di kelas? Contohnya, ini anak kalau belajar di kelas, kalau perutnya lapar, ya kan, pasti itu anak belajarnya nggak fokus. Bahasanya boro-boro dia mau mikirin pelajaran, perutnya aja lapar. Nah, ini sebagai tolak ukur kita. Kenapa nih anak nggak mau belajar fokus ya? Kenapa selalu lemes, ngeluh? Nah, inilah kebutuhan dasar yang harus kita teliti. Itu anak kurangnya di bagian mana? Seperti itu. Ya. Keamanan. Misalkan temannya ada sering yang membuli, sehingga itu anak kalau masuk kelas takut hawanya. Karena ada teman yang lebih dari dia dan berperilaku kasar. Dia akan merasa takut, sehingga proses belajar mengajar apa yang diajarkan oleh guru tidak bisa diterima karena merasa tidak nyaman, merasa dirinya sendiri terancam ketika di kelas. Seperti itu. Nah, ini kita pastikan siswa-siswi kita dalam kebutuhan dasar yang pertama, yaitu bertahan hidup, mereka terpenuhi. Nah, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan yang selanjutnya. Dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Ini perilaku anak kita di kelas. Kadang ada yang selalu cari perhatian kepada guru, perilakunya aneh, bikin kita kesel. Nah, berarti ada sesuatu di dalam dirinya, kasih sayang dan rasa diterima atau diperhatikan yang kurang. Bisa dari keluarga, bisa dari teman, sehingga
memunculkan perilaku yang melanggar pada kebijakan universal tadi. Ini ada nggak kira-kira yang ada perilaku yang pada poin ini nggak? Sering. Contohnya silakan Ibu kemukakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinida akan menceritakan pengalaman yang sering kita temukan di dalam kelas, di mana yang sering kita temukan itu adalah anak sering mencari perhatian terhadap gurunya, bukan kepada temannya, tapi kepada gurunya. Tapi kita sebagai seorang guru merasa itu adalah sikap anak yang harus kita istimewakan. Berarti dia harus kita cari tahu apa yang sebenarnya, yang tindakan yang dia lakukan, dan harus kita sanjung dia dan kita cari titik permasalahannya supaya apa yang dia harapkan kepada kita seorang guru dia mendapatkan sesuai dengan keinginannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yul atas pendapatnya. Ayo, masuk. Terima kasih Bu Yul atas pendapatnya. Jadi ada anak yang bermasalah melakukan perilaku yang kadang kita bikin kesel ya. Ternyata setelah kita selidiki ada beberapa kebutuhan dasar yang dari anak itu tidak terpenuhi. Nah, tadi sudah dicontohkan oleh Bu Yurnida, karena anak itu rasa kasih sayang dan rasa diterimanya tidak terpenuhi, sehingga anak itu mencari perhatian dengan perilaku di kelas ya. Kemudian ada yang namanya penghargaan, kebutuhan dasar yang ada penghargaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi dan didengar. Ini banyak nih, apalagi di kelas 6. Anak-anak yang aktif, yang suka bikin ulang, ini setelah saya amati, ini dia pengen dihargai oleh teman-temannya, makanya dia berperilaku seperti pemimpin, nyuruh-nyuruh temannya, seperti itu. Iya betul, karena dia pengen ada kebutuhan penghargaan terhadap dirinya. Nah, akhirnya kan kita bisa tahu ya, oh anak ini karakternya pengen penghargaan dari teman-temannya nih, sehingga dia perilakunya seperti ini, nah, gitu. Ingin memimpin, ingin dianggap, keinginannya untuk dianggap. Nah, berarti kita sebagai guru kita bisa cari tahu apa sih yang terjadi di keluarganya. Kita panggil orang tuanya. Setelah kita dialog dengan orang tuanya, tentunya kita akan tahu apa penyebabnya, kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi, sehingga anak itu menjadikan anak yang luar biasa di kelas. Kan seperti itu ya. Kemudian kebebasan mandiri, memilih pilihan, mencoba hal-hal baru dan mampu mengendalikan diri, arah dirinya. Nah, ini ada di kelas Bumul ya. Ada satu anak yang belajarnya itu pengen bebas kemana keluyuran. Ini dia kebutuhan diri, kebebasannya. Dia seperti ini. Makanya dia pengennya keluyuran aja, pengen bebas gitu, pengen semua dia gitu. Ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dalam kebebasannya, makanya diekspresikannya di kelas ketika belajar gitu. Kemudian kesenangan ya,
bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang bisa kita jadikan alat untuk mengukur perilaku siswa-siswi kita ketika di kelas. Apa sih kebutuhannya yang tidak terpenuhi dari siswa-siswi kita sehingga di kelas itu dia menjadi anak yang luar biasa. Kalau versi kita kan seperti itu. Pasti ada 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi sehingga anak itu mengekspresikannya di kelas dan kepada teman-temannya, kepada gurunya. Seperti itu ya Bapak Ibu Dewan Guru. Kita lanjut ke 4, motivasi perilaku manusia. Nah, ini manusia dalam berperilaku disiplin. Tadi ketika menjawab disiplin itu takut karena hukuman. Nah, ini di level pertama. Disiplin itu dia melakukannya karena mengharapkan imbalan. Atau disiplin itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini ada 3 hal. Nah, apakah anak itu melakukan sikap disiplin berdasarkan takut atau takut dihukum? Kan kita bisa tahu, ya. Apakah anak melakukan disiplin itu karena mendapatkan imbalan atau penghargaan? Mana yang lebih baik menurut Bapak Ibu? Silakan pendapatnya. Di antara 3 hal ini mana yang lebih baik? Ayo silakan Bapak Ibu. Di antara 3 hal ini, apakah yang disiplin karena untuk menghindari hukuman, apakah karena untuk mendapat imbalan atau penghargaan, atau karena ingin menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya? Silakan. Silakan kemukakan pendapatnya. Kasih. Perkenalkan, nama saya Resi. Menurut saya motivasi perilaku manusia itu yang baik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Karena kalau dia sudah mengenal pribadinya sendiri, pasti dia akan menghargai dirinya sendiri dan akan menghargai orang lain. Kalau untuk hukuman, biasanya anak tersebut ada juga rasa takutnya sih. Gitu aja Pak. Oke, terima kasih pendapatnya Bu Resti ya. Nah, anak yang menghindari atau berperilaku disiplin karena takut karena hukuman, ya, mereka akan berperilaku baik ketika ada yang mengawasi, ya kan? Karena ada yang mengawasi, ada gurunya, jadi dia disiplin karena takut dihukum, takut melanggar aturan. Tapi ketika nggak ada yang ngawasi, anak itu akan bebas, ya, mau semau dia. Nah, ini karena takut hukuman. Nah, kemudian anak yang mendapat berperilaku disiplin karena ingin mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau di awal mungkin di kelas 1 ya nulisnya yang duluan dikasih permen misalkan, nulisnya yang cepat selesai dikasih reward oleh gurunya. Di awal ini tentunya baik sebagai motivasi. Tapi kalau kegiatan ini terus dilakukan terhadap siswa-siswi kita, ini akan membuat anak itu menjadi malas dan akan menumbuhkan kreativitas anak kita.
karena dia melakukan sesuatu karena ada imbalan. Nah, ini dampak selanjutnya seperti itu yang terjadi. Yang benar yang mana? Yang benar adalah anak itu menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan orang lain sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ya, oh, kalau saya baik kepada orang lain, tentunya orang lain akan baik kepada kita. Itu nilai-nilai yang mereka percayai. Oh, kalau saya belajar, saya akan pintar. Itu nilai-nilai yang mereka percayai seperti itu. Kalau di kelas nggak boleh bercanda, kita belajar yang benar ya, nggak boleh berisik kalau lagi belajar. Itu nilai-nilai yang mereka percayai seperti itu. Nah, tugas kita adalah menanamkan keyakinan intrinsik. Kalau yang dua ini belum ada keyakinan intrinsiknya, ini dari ekstrinsik semua, pengaruh dari luar. Kalau yang ini adalah kesadaran intrinsik, dari dalam dirinya sudah muncul. Ya. Nah, kemudian masuk selanjutnya, posisi kontrol guru. Nah, ini kita masing-masing sambil merambah. Oke, Bapak Ibu, ini posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, sekarang kita saling meraba diri. Kira-kira nih, kita dari 5 poin ini, kita masuk kategori mana? Ayo, silakan. Ada yang model guru penghukum, ada yang model pembuat rasa bersalah, ada yang model teman, ada yang model pemantau, ada yang model manajer. Silakan Bapak Ibu mengakui dari dalam dirinya, Bapak Ibu sekarang ada di posisi mana? Hah? Silakan, yuk berpendapat aja. Hah? Posisi belajar antara guru dan murid, Ibu sebagai posisinya sebagai apa? Silakan. Ayo, silakan Bu Eva. Terima kasih Pak Rusdi. Dengan saya Muhammadiyah, dari posisi kontrol guru yang ada di slide di depan, itu ada penghukuman, pembuatan rasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Yang dilihat dari 5 posisi di depan ini, mungkin saya sebagai teman, ya, karena kebetulan saya menjadi kelas 1, yang mana anak kelas 1 itu betul-betul kita raih dulu hatinya, seperti teman layaknya teman bermain. Jadi anak-anak tidak merasa takut dengan guru, dalam artian tidak merasa dia merasa menjadi teman, sehingga dia bisa mengeluarkan ide, mengeluarkan apa yang dia inginkan, apa yang dia rasakan dari pembelajaran itu. Yang mana saya menerapkan di kelas itu sebagai teman, ada kalanya sebagai teman, ada kalanya sebagai guru, jadi bisa sesuai dengan kebutuhannya. Dan alhamdulillah selama ini anak-anak karena merasa nyaman dengan gurunya, sehingga pelajaran yang sulit pun menurut kita dalam aturan untuk kelas 1 itu dia merasa mudah, karena dia tidak ada ketakutan, dia tidak merasa sesuatu yang di-drill untuk selalu bisa dan bisa. Ya alhamdulillah, insya Allah ya berhasil untuk saya. Mungkin itu pengalaman yang saya alami. Terima kasih Bapak. Ada lagi yang lain berkomentar? Boleh, silakan. Ada lagi? Ya, di antara semua ini, manakah posisi yang sangat baik? Silakan. Ayo, silakan. Di antara posisi yang 5 ini, manakah posisi? Hah?
Posisi yang sangat baik adalah posisi manajer. Ini adalah posisi yang sangat baik yang diharapkan sebagai seorang guru. Kita bahas satu-satu. Di posisi penghukum, seorang guru menghukum biasanya menggunakan hukuman fisik. Kalau dulu seperti ini nih, guru sebagai penghukum, ya, menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Udah fisik ngapain lagi? Pakai omongan kan gitu. Kalau sekarang udah nggak ada ya. Wah, ini kalau ada bahaya. Kalau model guru seperti ini masih ada. Yang menjalankan posisi penghukum, orang-orang senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid. Ya, jadi yang beranggapan seperti dulu butuh namanya penekanan terhadap murid, makanya butuh alatnya itu adalah hukuman seperti itu. Nah, guru-guru yang dapat menerapkan posisi penghukum, contohnya berkatanya seperti ini: patuhi aturan saya, atau awas, kamu saja salah. Selalu yang terakhir selesai. Ini contoh kata-kata tipe penghukum. Pernahkah kita ngomong seperti ini? Kadang ada ya. Nah, ini berarti kita dalam kategori penghukum. Iya. Ya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Ciri khas penghukum adalah nada suaranya tinggi. Kalau ngajar, pengennya suaranya didengar. Nada suara tinggi, kemudian bahasa dulu matanya melotot. Ada nggak tuh orang yang masih ngajar begitu? Kemudian jarinya nunjuk-nunjuk. Nah, ini tipe guru penghukum ya. Tadi kita sudah sepakat tipe yang paling baik adalah tipe manajer. Nah, ini tipe penghukum. Kita saling refleksi diri. Sejauh ini pernahkah kita melakukan hal-hal seperti ini ya? Kemudian pembuat merasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut. Contohnya, pernah nggak kalau anak berisik, kita diam di kelas, kita diam, tak tahu-tahu sepi, pernah kan? Enggak, pernah ya. Anak rame nih, kita liatin aja begini, kita diam. Tiba-tiba tuh anak akan bereaksi. Iya betul. Anak itu tahu kalau kita marah. Nah, itu tipe pembuat merasa bersalah. Nah, ada omongan yang nggak marah kayak tadi. Kalau tadi kan tipe penghukum mata melotot, tunjuk suara keras. Tapi kalau tipe ini suaranya pelan, tapi menghukum sampai nyangkut di hati, berarti begitu. Ya, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, suaranya pelan, lembut, cuman dalam gitu, saking menyentuh ke hati, kan seperti itu. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Nah, ini anak ini akan merasa bersalah. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayanginya.
Konsekuensi logis dari akibat penerapan peran kontrol pembuat rasa bersalah adalah murid akan merasa bersalah telah mengecewakan bapak ibu gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ini akan, kalau sering terjadi seperti itu, ini tentunya akan merusak mental perkembangan psikologis anak. Karena dia akan merasa bersalah dan telah mengecewakan bapak gurunya, ya. Selanjutnya adalah guru sebagai teman, ya. Teman tidak menyakiti murid. Nah, ini konsepnya, teman tidak menyakiti murid. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru biasanya berdampak negatif atau positif. Ini bisa pengaruh positif dan negatif nih. Berdampak positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, ini contoh katanya. Ayo bantulah demi bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti bapak bantu bereskan. Nah, ada dampak negatifnya dari model guru sebagai teman ini. Dampak negatif dari proses kontrol teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak adalah teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Murid bertindak hanya karena guru tertentu, karena merasa anak ini adalah teman gurunya. Dan tidak ada guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, jangan sampai terjadi seperti ini pada anak murid kita. Ya, ini kekurangan dan kelebihan model guru sebagai teman. Kemudian model guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang. Konsekuensi logis dari penerapan posisi kontrol pemantau adalah guru memahami murid konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar suatu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, ini posisi pemantau. Ini cuma ngawasin aja berdasarkan data, gitu. Guru juga nggak ada penekanan apa-apa, datang aja gitu. Ya. Nah, kemudian, nah ini manajer.
Ini posisi guru yang paling benar adalah model guru manajer. Manajer yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, ada kolaborasi antara guru dan murid. Kemudian mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi kalau murid melakukan kesalahan, guru mempersilahkan pertanggungjawaban dari perilakunya. Oke, kita selanjutnya. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, ini ketika murid melakukan kesalahan, kita sebagai guru melakukan kolaborasi bagaimana siswa dapat mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, seorang manajer akan berkata, contohnya seperti ini kalimat-kalimatnya. Apa yang kita yakini? Ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Berarti ini anak melanggar keyakinan kelas. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi ketika murid itu melakukan kesalahan, ini contoh pertanyaan-pertanyaannya seperti ini. Dia telah melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah, kita lanjut. Nanti ada yang namanya segitiga restitusi, cara pengelolaan anak-anak yang melakukan kesalahan terhadap pelanggaran keyakinan kelas. Nah, ini ada namanya segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Nanti bisa dipraktekkan di kelas. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri, bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki diri dari berbuat salah. Restitusi bukan untuk menghukum kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, ini segitiga restitusi terdiri dari yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang keempat menanyakan keyakinan. Nah, sekarang kita tonton dulu. Saya udah siapkan video contoh dialog segitiga restitusi, ya. Sudah menonton yang namanya proses segitiga restitusi, dan kita sudah melihat langsung bagaimana cara melakukan dialognya, ya. Ada beberapa tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang mereka tidak penuhi. Tadi ya, ada 5 kebutuhan dasar. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, ini proses menstabilkan identitas.
Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan. Ya, semua perilaku pasti ada maksud dan tujuan. Nah, ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Ya, tugas kita adalah bukannya mencari masalah. Ya, tujuan kita adalah bagaimana kita bekerja sama menyelesaikan permasalahannya. Bukannya siapa yang salah, siapa yang benar, ya. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Tadi ya kalimat-kalimatnya sudah dipraktikkan. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Nanti setelah ini kita akan belajar bagaimana cara menyusun keyakinan kelas. Nah, ini makanya di restitusi terakhir ada menanyakan keyakinan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Jadi siswa itu menyadari akan kesalahannya, nilai kebijakan apa yang sudah dilanggar terkait dengan keyakinannya, dan munculnya motivasi dari dalam dirinya, motivasi intrinsik atau motivasi internal, bagaimana cara siswa tersebut memperbaikinya. Nah, selanjutnya ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, ini nanti akan kita buat nih Bapak Ibu, bagaimana kelas kita masing-masing sebagai wali kelas dibantu dengan guru bidang membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan untuk meningkatkan kedisiplinan murid. Sekarang ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas. Sama apa lain pertanyaannya? Sama apa lain? Keyakinan kelas meningkatkan kedisiplinan murid. Sekarang ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas. Sama apa lain pertanyaannya? Sama apa lain? Keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Sama apa lain? Bedanya di mana? Silakan komentarnya. Ya, beda ya. Keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Cara pembuatannya, alurnya kita membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu ada beberapa nilai kebijakan: saling menghormati, saling menyayangi, menjaga kebersihan. Ada saling menyayangi. Ada poin nilai kebijakan tentang kebersihan. Ada poin kebijakan tentang disiplin. Ada poin kebijakan tentang menghormati. Ada poin kebijakan tentang kesehatan. Itu nilai-nilai kebijakan, ya. Kemudian dari nilai kebijakan itu kita masuk ke dalam nilai kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang baik adalah berupa kalimat positif, bukan lagi berupa kalimat negatif. Maksudnya, contoh, jangan buang sampah sembarangan. Ya, itu kalimat negatif. Kalimat negatif. Jangannya, ada jangannya, atau dilarang, itu kalimat negatif. Yang benar adalah buang sampah pada tempatnya, itu kalimat positif. Nah gitu, dalam menyusun kesepakatan kelas seperti itu, buatlah kalimat positif
dalam menyusun kesepakatan kelas. Nah, kemudian kita masuk ke dalam contohnya, contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman. Ini contoh kebijakan. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik. Kemudian percaya, menghormati orang lain, serta berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu teman. Di sini ada hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang lain, barang milik orang lain. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah dalam membuat keyakinan kelas, pertama kita membuat kesepakatan kelasnya dulu. Nah, kemudian dari situ kita kaitkan dengan nilai-nilai kebijakan yang ada di sekolah kita. Ya, silakan, ada yang pengen komentar nggak? Karena ini udah selesai. Ya. Hah? Makan siang? Bendahara? Oke. Oke. Bapak Ibu. Oke. Jadi dari apa yang sudah tadi saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu Dewan Guru sekalian, bermanfaat bagi pengelolaan kelasnya ketika kegiatan belajar mengajar, bagaimana menerapkannya. Semoga bermanfaat, ya, dan semoga kegiatan hari ini menjadikan berkah bagi kita semua. Amin. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang telah menemani saya dalam kegiatan Kombel dengan judul Diseminasi Budaya Positif di SDN Kunciran 3. Terima kasih atas kerjasamanya dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairiah dari SDN Kunciran 3. Saya mengajar di kelas 1A. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rusdi yang telah menyampaikan materi untuk kita semua. Dan mudah-mudahan materinya bermanfaat untuk kita semua untuk disampaikan kepada anak-anak didik kita. Dan harapan saya khususnya, saya sebagai pribadi mengharapkan materi ini berlanjut dan berkesinambungan untuk kita semua agar ilmu kita tetap terus bertambah. Dan untuk anak-anak, tugasnya untuk tentu saja untuk kita sampaikan kepada anak-anak didik kita dari kelas 1 sampai kelas 6 tadi, karena yang dibahas itu tentang pembiasaan, bagaimana kita mengajar di kelas. Pembiasaan terhadap anak akan kita terapkan dari sekecil apapun, kita terapkan ilmu yang telah disampaikan oleh beliau, diterapkan keseharian kita terhadap anak-anak. Misalnya keseharian mereka untuk membuang sampah pada tempatnya,
bersalaman kepada guru, sikap antri terhadap kegiatan-kegiatan yang ada, itu akan kita biasakan di sekolah kita. Dan untuk Pak Rudi, kami berharap, khususnya saya pribadi berharap terus salurkan ilmunya, karena ilmu semakin dikembangkan, semakin disampaikan kepada orang lain, ilmu itu makin berkembang. Dan selain itu juga akan bermanfaat buat diri kita. Ilmu yang kita sebarkan bila diamalkan terus-menerus oleh orang lain, maka akan mengalir pahalanya untuk diri kita sendiri. Terima kasih dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnida SPD, mengajar di SDN Kunciran 3, kelas 3A. Pada kesempatan ini, kita telah mendengarkan penjelasan dan tambahan wawasan dari teman kita, yaitu Bapak Rusdi SPD, di mana dari wawasan yang telah diberikan semua bermanfaat bagi kita untuk menjalankan tugas kita sehari-hari dan menambah wawasan juga bagi anak-anak kita, dan menambah juga pendekatan kita kepada anak-anak dalam melakukan pembelajaran kepada kita, dan kita sebagai guru juga sebagai fasilitator di dalam kelas, dan kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan semuanya yang telah dijelaskan Rusdi tadi dengan gamblang, semuanya bermanfaat bagi kita, dan harapan kedepannya supaya Bapak Rusdi lebih cemerlang, lebih sukses lagi dalam mengembangkan karirnya. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Mardian. Saya mengajar di SD Kunciran 3, yang mana saya mengajar di kelas 1B. Pada hari ini, alhamdulillah kita semua sudah mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat tentunya buat kita semua, sebagai guru. Yang mana saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Rusdi yang sudah menyampaikan yang begitu gamblang dan jelas, sehingga kita semua para guru memahami ternyata dengan disiplin itu bukan hanya satu hal yang kita lakukan. Ternyata banyak ada pilihan dan banyak choice yang kita pilih sebagai seorang pendidik, yang tentunya positif untuk membangun dan menerapkan pada peserta didik. Alhamdulillah saya juga banyak yang tadinya kami tidak tahu menjadi tahu tentang materi yang dipaparkan oleh Pak Rusdi. Mudah-mudahan kedepannya kita semua bisa menerapkan apa yang kita dapat, hal-hal yang baru yang sudah dipaparkan oleh Pak Rusdi, mungkin secara gamblang dan jelas tentunya. Dan mudah-mudahan SD Kunciran 3 bisa menjadi sekolah yang betul-betul membanggakan dari semua, yang mana anak didiknya bisa menerapkan disiplin yang tidak hanya selalu diperintah, melainkan dia bisa menjalankan sendiri dengan kesadaran yang sudah dia terapkan, dari tidak biasa menjadi biasa, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Insya Allah mudah-mudahan anak didik kita menjadi anak-anak yang pelajar yang betul-betul mandiri, disiplin, dan punya karakter. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Wanda. Saya mengajar di SDN Kunciran 3 kelas 4B. Oke, di sini saya akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rusdi atas bimbingannya, karena sudah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat buat kami di sekolah. Oke.
tentang pembelajaran pendekatan disiplin positif tadi dalam pendidikan dan pengasuhan yang berfokus pada pengembangan murid. Di situ banyak sekali ilmu yang kita dapat, yaitu tentang karakter siswa, terus keterampilan sosial pada anak, dan cara yang konstruktif. Di sini materi ini membantu kita untuk membimbing tumbuh kembang anak dan membimbing anak menjadi anak yang bertanggung jawab, empati, dan mampu menghadapi tantangan dengan cara yang positif dan produktif. Harapan kedepannya dalam pembelajaran disiplin positif di sekolah saya untuk kita yaitu pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Dalam kurikulum Merdeka kan kita bisa membantu siswa belajar untuk berinteraksi positif dan mengenali konflik dengan baik. Nah, dengan hari ini sangat membuat saya ingin menjadi lebih baik dalam menjadi tutor pembelajaran di kelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Ageng Yoga Pratama, mengampu di pembelajaran pramuka di SD Negeri Kunciran 3. Menurut saya tadi yang dilaporkan oleh Pak Rusdi dari awal hingga akhir sangat baik ya untuk kita semuanya, memberikan kita motivasi bagaimana cara kita mendidik siswa dengan berbagai metode, dengan berbagai pilihan caranya yang seperti A, B, dan C, sehingga kita dapat menerapkan kepada peserta didik. Yang kedua, kita semua mengharapkan itu menjadi motivasi kita ke depannya lagi, supaya kita dapat mendidik siswa kita dengan lebih baik dan mudah-mudahan menjadi pencerahan buat kita semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Laura. Ya Laura, kemarin Bapak lihat kamu di kelas berantem ya. Kemarin Bapak lihat kenapa sih kamu berantem gitu? Karena pas saya sama saya menyontek Pak, kalau saya sudah berusaha demo untuk belajar. Oh gitu. Kamu dicontek sama teman kamu. Terus kamu melakukan apa teman kamu? Saya menaboknya Pak. Ya Bapak sih sebagai guru ya paham, karena kamu merasa kamu telah berusaha belajar tapi teman tanpa usaha tinggal nyontek ke kamu kan ya, tentunya kamu ada rasa kesal, marah gitu ya. Ya terus sebenarnya kamu mengakui nggak kalau kamu berbuat kasar seperti itu? Kamu salah? Saya tahu. Kamu salah kenapa? Karena seharusnya saya tidak baik, saya bisa menasihatinya baik-baik. Oh gitu ya. Terus kedepannya supaya kamu tidak terjadi seperti itu lagi, apa yang kamu lakukan? Saya mengambilnya dengan baik, tepat pada. Oh gitu. Tahu nggak dari kesepakatan kelas yang udah kita buat, kamu melanggar apa? Melanggar kesepakatan kelas, kalau harus saling menyayangi sesama teman. Jadi kedepannya kamu jangan melanggar kesepakatan kelas, terus tahan emosi, lebih sabar lagi ya, nasihati baik-baik temannya, kemudian
kamu juga kalau ada seperti itu laporin ke guru ya. Oke, makasih Laura ya. Semoga kedepannya kamu bisa lebih baik lagi dan dari Bapak ya boleh kembali lagi ke kelas ya. Silakan ya. Assalamualaikum Pak Rik. Ya, kemarin Pak Rik katanya Bapak dapat laporan dari teman-teman kamu, katanya kamu bolos pramuka waktu Bapak lagi rapat. Benar? Benar. Kamu kemana itu nggak pramuka? Ke rumah, pulang. Kenapa kamu pulang? Udah sakit. Harusnya kalau kamu sakit terus pulang, kamu laporan ke Bapak ya, atau ke guru pramukanya ya, jangan langsung pulang aja. Terus kedepannya kamu mau bolos lagi atau mau pulang nggak laporan atau gimana kedepannya? Apa yang nggak bolos lagi ya? Terus supaya nggak sakit terus kamu gimana? Sarapan dulu ya. Kamu melanggar apa itu? Tahu nggak? Kewajiban sekolah ya. Jadi jaga kesehatan ya. Ya. Semoga kedepannya kamu nggak bolos lagi. Kalau pulang ya Anda izin dulu ya. Jangan sampai kamu melanggar disiplin. Ya. Terima kasih Pak Ri ya. Iya, kamu boleh pulang lagi masuk ke